Halo semuanya, berjumpa kembali di channel Bukor Gadget. Lagi dan lagi muncul drama di komunitas audio yang kali ini dibuat oleh YouTuber gaming. Oknum yang berada di luar komunitas audio namun membahas in-ear monitor, DAC, dan hal-hal yang berhubungan dengan audio dengan serampangan, sehingga mengeluarkan statement-statement sesat. Channelnya yang mana? Teman-teman yang berada di tongkrongan audio Indonesia pasti tahu channel mana yang saya maksud. Jika dia mengatakan itu sebagai seorang biasa saja yang awam terhadap audio, tentu saya bisa memaklumi karena hobi audio ini tergolong sangat segmented. Jadi knowledge masalah audio itu tidak banyak orang yang tahu gitu ya. Tapi dengan memiliki channel YouTube yang memiliki subscriber dan penonton, hal ini tentu tidak baik dan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kenapa? Karena dia menyebarkan statement yang salah dan bisa mempengaruhi orang lain gitu. Harusnya dia lebih berhati-hati, riset dengan lebih detail jika membahas hal-hal yang bukan dalam kapasitasnya. Dan ini merupakan hal dasar yang harus dimiliki oleh para content creator. Jadi jika videonya yang sesat itu ketika membahas audio banyak yang melaporkan sehingga di take down, ya harusnya introspeksi lah. Nggak ada asap kalau nggak ada api. Bukannya malah senggol sana-sini gitu ya. Oknum semacam ini bukan tidak mungkin terus muncul kembali. Lalu, apa yang harus kita lakukan sebagai pecinta audio? Jawabannya adalah perbanyak sharing gitu. Kita tahu bahwa pengetahuan tentang audio itu tidak banyak orang tahu. Maka sangat mungkin hobi ini disalahpahami, dianggap aneh, dan seterusnya. Maka perbanyak sharing tentang pengetahuan dari hobi ini bahwa musik itu bisa dinikmati ke tingkat yang belum pernah bisa dibayangkan dengan perangkat yang layak gitu ya. Jadi usahakan jangan berhenti pada menikmati. Jangan berhenti pada tahapan menikmati saja. Tapi sebarkan juga. Bisa lewat tulisan dengan racuni teman dekat misalkan, atau dengan membuat konten video di platform-platform yang ada. Makin rame, makin asik. Hal itu pula yang menjadi salah satu motivasi saya mulai membuat channel ini untuk sharing sedikit pengetahuan yang saya pelajari dari hobi ini. Padahal sebenarnya saya belum benar-benar memahami seluruh pengetahuan mengenai audio. Tapi ya saya mencoba dan berusaha. Maka saya sangat terbuka untuk setiap kritik dan saran jika ada penjelasan dari saya yang kurang tepat gitu. Tapi tujuan saya hanya ingin mengedukasi masyarakat luas tentang betapa asiknya hobi di audio ini gitu ya. Oke teman-teman semua, pada video kali ini kita akan mereview sebuah in-ear monitor flagship dari ISN, yaitu EBC80S2. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Om Doiten Mewengkang dari Manado yang telah meminjamkan in-ear monitor koleksinya untuk waktu yang cukup lama sehingga bisa saya review. For your information, saya dan Om Doiten belum pernah ketemu secara langsung. Loh kok bisa dikirim ayam flagship gitu? Itu asiknya hobi ini. Bermodal saling percaya dan semangat untuk sharing, kirim-kirim barang high-end seperti ini bisa terjadi walaupun nggak ketemu langsung gitu ya. Anyway, Om Doiten pernah komen di salah satu video review saya dan meminta saya untuk bisa mereview EBC80 ini sebelum beliau beli IM ini. Ternyata beliau beli duluan gitu ya, yang IM yang di request untuk saya review itu, dan meminjamkannya ke saya. Kalau nunggu saya beli sendiri, entah kapan bisa tayang video review ini dan entah kapan beliau beli in-ear monitor ini gitu ya. Jadi teman-teman semua, sebenarnya selain Om Doiten juga banyak ya teman-teman yang mulai request review ini dong. Tapi mohon maaf atas keterbatasannya ya, jadi nggak bisa saya langsung turuti. Atau bagi teman-teman mungkin yang mempunyai barang yang kira-kira bakal bagus dan menarik dan ingin supaya bisa direview, bisa banget ya kontak saya gitu ya. Jadi nanti sekali lagi ingat, semangat sharingnya itu yang penting gitu ya. Nah, disclaimer, review ini saya upayakan seobjektif mungkin ya, meskipun tidak mungkin lepas dari subjektivitas. Saya tidak di-endorse karena IM ini atau in-ear monitor ini memang dipinjamkan cuma-cuma. Jadi review ini bisa dijadikan untuk second opinion saja. Karena bisa jadi penilaian kita berbeda.
Karena source kita berbeda, selera musik kita berbeda, dan yang paling penting, telinga serta wawasan audio kita memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Jadi feel free untuk koreksi atau berbeda pendapat dengan saya, nggak masalah gitu ya. Selama mereview IM ini, saya menggunakan DAP Astel Kern SE200 ya. Yang ini adalah daily driver saya yang suaranya cenderung netral dengan sedikit sentuhan warm yang sangat sedikit gitu ya. Bahkan tingkatannya itu memang sangat sedikit sekali, mendekati netral lah. Dan DAP ini mempunyai dual DAC. Yang pertama adalah AKM, yang kedua adalah ESS. Makanya lubangnya di sini ada 4 ya. Yang ini AKM, yang ini adalah ESS gitu ya. AKM memberikan suara yang lebih tebal di SE200 ini dan juga energik gitu ya. Sementara di ESS memberikan suara yang lebih santai. Sementara IM daily saya itu adalah ini ya. Ini adalah F Audio Chorus. Tidak banyak yang memiliki IM ini di Indonesia. Satu lagi adalah BQ AZ Win. Sebenarnya saya masih ada satu lagi yaitu BQ10, tapi saya simpan gitu ya. Tapi IM yang saya miliki ini, yang menjadi driver saya adalah IM yang cenderung ada emphasis di bagian mid to high. Jadi cukup, ya daerah situ tuh cukup dapat penekanan gitu ya. Saya juga suka bass, namun bukan yang berlebihan. Jadi yang biasa saja gitu ya. Yang cukupan aja gitu. Nah, kita masuk ke pembahasan pertama yaitu di bagian packaging ya. Packaging dari EBC 80. Nah, saya nggak tahu ya, kenapa ISN bisa menyamakan packaging IM mereka yang berada di harga 700 USD ya, 700 USD atau sekitar 10 juta rupiah ya, dengan IM mereka yang berharga 10 kali lipat lebih murah. Nggak ada bedanya nih antara packaging ISN H20 yang harganya sekitar 70 dolaran atau 70 USD atau setara dengan 1 juta rupiahan gitu ya, dengan ISN EBC 80 yang harganya itu 700 USD gitu. Cuma kardus biru mengkilat gini ya, dan ada logo di sini, logo ISN, simple aja, dan di sini ada tulisan ISN EBC 80 S2 dan di sini ada spek. Dan ini juga sama, ini mirip sekali dengan yang ada di ISN H20 gitu. Ya memang sih yang kita beli itu pasti, atau yang kita cari itu kualitas suara dari IM ini, dari in-ear monitor ini. Tapi 700 US dollar gitu ya. Harusnya mendapatkan packaging yang lebih pantas lah, yang lebih baik. Karena di harga yang lebih murah, ada IM lain yang mempunyai packaging yang istimewa seperti misalkan Dita Project M. Itu harganya lebih murah dari ini, tapi sangat dipikirkan packagingnya gitu ya. Nah, pada packaging yang sederhana ini, ya kita langsung buka saja. Hanya seperti ini, kemudian ada penutup karton biru juga ya. Dan langsung kita temukan di sini driver atau hosting driver atau IM-nya, unit IM-nya ya. Kemudian di sini ada case kulitnya, pouch-nya. Ini sama banget sama pouch ISN IM dari ISN yang lainnya. Kemudian di sini ada aksesoris lainnya di kardus yang ini. Kita taruh bawah dulu. Ini adalah isinya. Ada ear tips, kemudian ada jack modular, dan juga ini ear tips ya. Ada 3 set ear tip, banyak banget. Kemudian di sini juga ada brush, ada clip juga. Di sini ada clipnya. Dan yang penting adalah di sini ada jack modular. Jadi kabelnya memang modular. Ya inilah yang didapatkan. Sama seperti kelengkapan yang ada di IM ISN yang lain gitu. Jadi nggak jauh beda itu ya. Selanjutnya kita membahas tentang spesifikasi dan build quality dari EBC 80 ini. Unit IM dari EBC 80 ini terbuat dari resin berwarna biru transparan ya. Dan ini dikatakan bahwasanya dibuat dengan cara handmade ya. Dan ini terlihat kokoh dan
kuat gitu. Dan besarnya ini cukup besar ya, cukup besar dan seperti ini, ada beberapa lubang. Nah, ini di bagian faceplate-nya ada logo ISN dan berwarna-warni gitu ya. Hanya satu hal saja yang saya kurang suka dari unit IM dari EBC80 ini adalah bahannya itu lumayan fingerprint magnet ya. Jadi mungkin kelihatan jadi agak, kalau kita pegang-pegang itu membekas gitu. Jadi kurang menarik. Nah, dalam satu driver IM ini ya, satu housing driver ini terdapat 8 driver gitu ya, yang itu terdiri dari 4 jenis driver yang berbeda. Jadi ini terdiri dari quad bridge gitu ya. Nah, itu ada driver apa aja ya. Pertama ada elektrostatik, kemudian ada balance armatur, ada dynamic driver, dan juga ada bone conduction. Nah, konfigurasinya ada 2 sonian elektrostatik driver untuk handle atau bertanggung jawab untuk frekuensi ultra tinggi. Jadi yang tinggi banget mungkin ada di upper treble ya. Jadi untuk yang airy-airy-nya itu yang bertanggung jawab adalah elektrostatik, dan jumlahnya ada 2 ya. Kemudian setelah itu ada satu knowledge balance armatur untuk frekuensi tinggi, mungkin untuk lower treble gitu ya. Dan ada satu sonion balance armatur untuk frekuensi mid-nya. Jadi mid-nya itu hanya 1 gitu ya. Dan ada 2 dynamic driver 8 mm untuk handle frekuensi rendah. Dan yang terakhir ada 2 sonion bone conduction driver untuk full range frekuensinya. Jadi frekuensinya full range, bukan hanya mid, low, atau high. Tapi bone conduction ini dijadikan support driver dari mulai low sampai ke ultra high gitu. Jadi semuanya pakai bone conduction gitu ya. Nah, kemudian untuk kabelnya milik ISN EBC80 ini ada di sini ya, dalam case-nya gitu ya. Nah, ini kabelnya berwarna biru, dan ini ada 2 braid saja. Hanya di tiap braidnya itu kita bisa lihat di sini ada leads ya, jadi dipilin gitu ya. Nah, ini modular ya. Lihat ini modular, dan untuk cara menggantinya itu juga sangat mudah sekali, tinggal ditarik saja. Seperti ini ya. Dah, seperti ini saja. Dan di sini ada 4 pinnya. Dan kemudian untuk memasangnya juga mudah sekali, tinggal didorong begini. Nah, dan ini ada 2,5 mm, kemudian ada juga 3,5 mm dan juga 4,4 mm. Jadi untuk portnya ini lengkap, dan di sini ada shellnya itu ada motif karbonnya, jadi bagus gitu ya. Kemudian ini juga dual pin 0,78 mm, 0,78 mm dengan tanda yang jelas ya. Yang merah itu kanan, yang biru itu sebelah kiri. Dan ada splitter dengan motif karbon juga ya. Jadi ini bagus ya. Dan ini ada chin slidernya. Dan ini ada kabel, ada tulisan S2. Jadi EBC80 ini mempunyai 3 jenis kabel. Ada C2, ada S2, dan juga ada H2. C2 relatif lebih warm, kemudian H2 balance, dan S2 ini mengutamakan detail dan analytical atau kemungkinan agak bright dan enhance di bagian mid to high-nya gitu ya. Kemudian EBC80 ini juga impedansinya ada 13 ohm dan rentang frekuensinya dari 5 Hz sampai 40 kHz ya. Dan untuk sensitivitasnya ada di 106 desibel. Ini jadi nggak terlalu berat juga, tapi ya akan lebih baik kalau menggunakan source yang proper gitu ya. Jadi kalau misalkan menggunakan DAC atau DAP sekalian, itu akan lebih baik. Meskipun masih bisa di drive, masih cukup ringan di drive gitu. Ya, untuk fittingnya kita bahas fitting. Jadi
resin dan nozzle EBC 80 ini tergolong lumayan besar. Nah, jadi hal ini membuat kita harus selektif nih dalam memilih ear tips agar mendapatkan kenyamanan dan kekedapan yang seimbang. Jadi, dan untuk kuping medium seperti saya harus memilih ear tips yang lembut dan agak meruncing di ujungnya gitu ya. Karena nozzle-nya ini cukup panjang tuh. Atau cara lain adalah dengan downsize satu ukuran gitu ya. Ear tips selama saya mengetes in-ear monitor ini EBC 80 ini ya, saya menggunakan Divinus Velvet Size M. Kedap dan suara yang dihasilkan lebih baik dari ear tips bawaan. Namun untuk pemakaian jangka panjang kurang nyaman. Kemudian saya ganti ke Azuela Sedna Airfit Max, ukurannya itu MS, ya, lebih nyaman lagi. Nah, untuk ukuran pemakaian normal saya di AirTips itu ada di rentang 12 mm sampai 12,5 mm. Dan Azuela Sedna ini lebarnya adalah 11,8 mm dan itu jadi lebih kecil dari AirTips yang biasa saya gunakan, dan itu rasa lebih nyaman untuk menggunakan EBC 80 untuk waktu yang panjang ya, selama memakai Azuela Sedna Airfit Max ini gitu ya. Kita masuk kepada pembahasan sound quality. Secara umum, suara yang dihasilkan oleh EBC 80 ini sangat-sangat energik di semua frekuensi. Mungkin ada IM yang dia memang bass head, jadi yang diberikan emphasis atau penekanan adalah di frekuensi low. Kemudian ada juga IM yang dia mid-centris, jadi yang diberikan emphasis atau penekanan adalah di frekuensi mid-nya. Ada juga IM yang dia memang treble head ya, jadi yang diberikan penekanan adalah di atasnya, frekuensi atas. Tapi EBC 80 itu tidak. Jadi di semua frekuensi, entah itu low, mid maupun high, itu diberikan itu energik semua. Jadi full bodied semuanya. Dan saya menduga kenapa bisa seperti itu karena ada peran dari bone conduction yang dibuat full range. Jadi posisinya bone conduction-nya itu dibuat jadi support untuk semua range. Dan itu berbeda ya dengan saya memiliki IM daily driver juga yang dia menggunakan bone conduction itu. Win ini menggunakan bone conduction juga, tapi bone conduction-nya hanya digunakan untuk support di low dan juga mid. Nah, sementara kalau di EBC 80 itu full range, jadi dari low, mid sampai ultra atau bahkan sampai high ultra itu menggunakan ada support atau peran dari EBC, dari bone conduction gitu ya. Itu yang berbeda di EBC 80. Nah, suara seperti ini saya kira tidak akan cocok untuk semua orang. Kenapa? Karena cukup melelahkan. Excitement-nya itu dapat ya, memang luar biasa lah. Jadi pertama kali mencoba itu wow, jadi energik banget nih. Tapi di saat yang sama, bagi orang yang kurang cocok akan terasa seperti diserang oleh semua frekuensi. Dan tidak cocok, jelas ini EBC 80 ini tidak cocok bagi teman-teman yang menyukai suara yang rileks. Tapi jika teman-teman suka suara yang energik, EBC 80 ini bisa menjadi salah satu pilihan yang patut dicoba. Sebenarnya sensasi menyerang dari EBC 80 ini bisa diperbaiki dengan mengganti kabel ya. Satu hal yang menarik di EBC 80 adalah tersedia 3 opsi kabel yang bisa kita pilih dan mempengaruhi suara yang dihasilkan. Unit yang saya review ini menggunakan kabel S2. Tandanya ada di chin slider di sini. Ada tulisan S2-nya gitu ya. Nah, kabel S2 ini menonjolkan detil suara. Jadi memang fokus di analitik ya, jadi bright dan analitik. Jadi semua frekuensi itu di pop up. Nah, cuma karena dipaksa untuk pop up semuanya, jadi terdengar agak kasar. Nah, di dalam web ISN dikatakan bahwa memang kabel S2 ini cocok untuk pengguna source 1. Sementara source saya cenderung netral gitu, dan lebih cocok dengan kabel C2. Nah, sebelum saya menerima unit ini untuk saya review, sebenarnya saya sudah mencoba EBC 80 di tempat lain, dan itu adalah di toko IM Camera di STC, dan itu menggunakan kabel H2
yang paling seimbang antara kabel lainnya. Suaranya lebih safe gitu ya. Maka jika teman-teman ingin membeli EBC 80, jangan sampai salah pilih kabel. Rumusnya gimana? Nah, kuncinya ada di balancing dan pilih kabel yang berlawanan dengan source kita atau warna source kita. Kabel C2 itu cenderung warm, H2 itu balance, dan S2 itu bright analytical dan mengutamakan detail. Nah, jika teman-teman memiliki source yang netral atau bright, ambil tipe kabel C2. Sebaliknya, jika source kita warm, pilih kabel S2 ini. Gitu. Kalau bingung pilih yang mana, ambil kabel H2 yang lebih seimbang antara keduanya. Nah, untuk masalah sinergi, ketika saya mereview IM ini dan menggunakan kabel S2, sebenarnya ini kurang sinergi dengan source saya yang cenderung netral gitu ya. Nah, selain dengan kabel H2 dan S2 ini, sebenarnya saya pernah mencoba EBC80 ini dengan kabel Ferrous dan kabel Ferrous Lavender 4 dan Golden Harmony. Nah, Golden Harmony itu milik Ground Point. Nah, suara EBC80 ketika di-pair dengan kabel custom itu terdengar lebih rapi dan smooth, tidak terlalu menyerang dan kasar gitu ya. Jadi ini work banget lah, kalau mau diganti kabelnya juga akan lebih bagus sesuai selera kita. Jadi tidak harus misalkan memakai kabel bawaan gitu ya. Bahkan beberapa teman-teman yang sudah mencoba berpendapat bahwasanya kayaknya kabel manapun yang dipakai di EBC80 kalau bawaan itu tetap kurang gitu ya. Tetap disarankan ganti kabel aja gitu ya. Kemudian kita bahas dari frekuensi terendah ya dari EBC80 ini. Untuk low frekuensi, nah kuantitas sub-bass dan mid-bass EBC80 ini tergolong besar. Jadi rumble sub-bassnya itu panjang dan mempunyai kedalaman yang bagus. Hentakan mid-bass juga meskipun dia tidak yang nonjok banget dan tidak nonjok satu titik ya, agak rounded, namun bisa menghentak dengan sangat kuat. Pada lagu-lagu yang memiliki kuantitas mid-bass yang besar, cukup membuat saya agak mual. Meskipun kuantitas bass di EBC80 ini besar, namun tetap gesit. Jadi mampu untuk melahap lagu-lagu dengan double pedal tanpa kesulitan sama sekali. Mungkin akan cukup menyenangkan untuk para bass head gitu ya. Tapi sekali lagi, kalau bagi para bass head namun lemah untuk mendapatkan mendengar suara mid atau high yang lumayan energik, ya nggak cocok juga gitu ya. Karena yang didapatkan dari EBC80 ini bukan hanya low-nya saja yang energik, tapi juga mid juga high-nya gitu ya. Jadi memang IM ini memang sangat sangat segmented lah, tidak semua cocok untuk IM ini. Kemudian kita masuk ke mid frekuensi. Nah, lower mid EBC80 ini tebal. Kenapa? Karena pada frekuensi sekitar 300 Hz itu area mid bass-nya menarik lower mid gitu. Jadi untuk saya hal ini sih bagus ya. Kenapa? Karena memang saya tidak suka area mid yang tipis. Kemudian upper mid di EBC80 mendapatkan emphasis yang lumayan besar, sehingga vokal itu sweet dan intimate. Posisi vokal di EBC80 cukup maju dan hanya sedikit mundur lah dibandingkan instrumen lainnya. Hela nafas vokalis cukup terasa, terutama di vokal wanita, dan tetap aman dari shouty. Cukup menyenangkan. String gitar, kemudian snare itu memiliki bobot yang bagus. Setiap pukulan stick drummer itu benar-benar terasa pukulannya. Impactful. Sebagai area frekuensi terpadat ya, yang dipenuhi berbagai macam instrumen di area mid ini, jarak antara instrumen satu dan instrumen lainnya itu sebenarnya agak sempit ya. Jadi agak berdekatan gitu ya. Memang cenderung intimate sih memang EBC80 ini. Namun masih terpisah-pisah dengan baik, bahkan pada lagu-lagu yang rumit. Jadi bukan yang terpisah dengan agak berjarak, bukan, ini agak sempit lah sebenarnya untuk sound stage-nya itu. Nah, kemudian untuk high frek kita bahas area high frequency. Jadi EBC80 ini dari mulai low sampai mid treble dituning dengan baik.
sedikit turun di area 4,5 kHz dan kembali lagi naik di 5 kHz dan di area sampai kemudian naik lagi sampai di area kHz, dan setelah 7 kHz sampai seterusnya itu ada penurunan gitu ya. Sehingga kita masih bisa menikmati gemerincingnya simbal itu masih kedengaran tuh di low treble. Impact-nya tuh dapat banget gitu ya. Jadi ketika hit head dipukul tuh asik gitu ya. Karena itu kan masih ada di lower to mid treble ya. Itu enak dan tidak sampai piercing. Tapi sekali lagi impact-nya itu dapat banget ya. Jadi stringnya itu dapat, cuma kalau untuk sampai yang extend banget itu enggak ya. Jadi ekstensi treble-nya itu masih dapat tapi enggak se-extend misalkan Project M yang memang upper treble-nya itu di-push benar-benar di-push habis-habisan. Memang itu tuning spesial dari Project M. Tapi sekali lagi, karena bone conductor yang di setting di full range, impact treble-nya itu terasa banget. Jadi energinya itu benar-benar kita dapatkan gitu ya. Untuk soundstage EBC 80 ini tergolong intimate. Dalam persepsi saya, bentuknya itu, bentuk soundstage-nya ya, itu tuh lonjong. Jadi, dan itu lebih lebar ke kanan dan ke kiri. Tapi juga punya height dan depth yang bagus juga. Cuma masih lebih dominan ke kanan dan ke kirinya gitu ya. Dan ini kita bisa mendapatkan sensasi 3D-nya. Jadi suara itu keluar kepala dia dan masuk ke kanan ke kiri itu dapat banget lah 3D-nya. Dan ini menyenangkan ya. Bahkan ada reviewer yang menyatakan bahwa EBC 80 ini termasuk holographic gitu ya. Cuma satu hal yang unik ya. Ya sebenarnya ini juga saya kurang suka, yaitu adalah jadi IM ini itu bocor. Jadi suaranya itu keluar dengan cukup keras gitu ya. Dan itu keluarnya dari area sini nih, dari area fan hole ini. Ya, kelihatan ya. Ini ada fan hole dan juga di sini juga ada fan hole. Di sebelah mana ya? Nah, di sini juga ada fan hole nih. Nah, ini cukup keras nih. Dan ini bahkan ya lebih bocor suaranya dari IM open back yang pernah saya coba ya. Dan ini kurang cocok dengan saya karena saya kalau misalkan mendengarkan lagu itu ya sukanya private tuh ya. Jadi ingin menikmati sendiri saja tanpa terganggu oleh orang lain. Mungkin orang lain kan ketika kita mendengarkan lagu tertentu ntar ngajak ngobrol dan seterusnya atau gimana gitu. Jadi saya memang suka yang private saja gitu ya. Jadi ketika saya menggunakan in-ear monitor, yang saya suka dari in-ear monitor adalah bagaimana bisa mendengarkan lagu ya sendirian gitu ya. Makanya hal ini yang menjadi kekurangan yang kurang saya suka di EBC 80. Dan lucunya meskipun ini bocor melebihi IM open back, kita nggak dapat ya sensasi open back yang harusnya luas soundstage-nya. Seperti misalkan ini. Win ini kan open back dan ini dapat tuh sensasi luasnya karena dia open back. Nah, sementara ini agak bocor tapi nggak sebocor EBC 80 gitu ya. Jadi ini hal unik yang saya bingung juga. Jadi bocornya dapat tapi seperti open back atau bahkan lebih bocor dari open back tapi sensasi leganya itu enggak. Untuk mengetahui seberapa bocornya EBC 80 ya, ketika kita putar lagu saya akan contohkan ya. Saya akan dekatkan mikrofon ini ke IM-nya ya. Kita coba lagu ini. Ya. Terdengar ya. Harusnya terdengar ya. Jadi sebocor itu gitu ya IM EBC 80 ini. Terdengar ya. Jadi kalau nggak ini saya tutup. Untuk nozzle-nya saya tutup. Tapi tetap masih kedengaran suara musik yang didengarkan di EBC 80 ini. Jadi memang bocor banget. Dan ini saya nggak suka. Gitu ya. Secara umum EBC 80 ini merupakan IM dengan tonal W shape atau W shape yang sangat energik. Namun justru energiknya ini yang harusnya menjadi positif, ini bisa menjadi pisau bermata dua. Kenapa? Karena tidak semua telinga bisa menerima energik yang eksplosif, saya katakan ya. Ini eksplosif seperti EBC 80 ini.
Tapi jika memang Anda menyukai suara yang energik dan meledak-ledak, EB80 adalah pilihan tepat di harga $700. Sekian review saya, sampai jumpa di review selanjutnya. Bye-bye.